وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di hari yang istimewa ini marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah tawadhu atau sikap rendah hati. Tawadhu berarti menempatkan kita lebih rendah daripada mereka semua. Hal ini guna mengukur sifat sombong yang kerap kali bergelora dalam diri kita. Tawadhu penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada seluruh makhluk ciptaannya, meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Lawan dari tawadhu adalah sombong. Sombong adalah pangkal berbagai macam sifat tercela lainnya. Kita tentu hafal betul kisah iblis yang menolak bersujud kepada dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihissalam. Itu lain karena kesombongan makhluk terlaknat tersebut. Pastinya iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita harus memiliki keyakinan bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Jika dalam pandangan mata terlihat buruk, kita tidak dapat menganggap keseluruhannya demikian. Setiap manusia pasti memiliki sisi yang baik. Dalam orang yang lebih tua dari kita sebaiknya dipandang lebih baik dari kita, sebab mereka lebih dahulu daripada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tak ada halangan lagi untuk meyakini bahwa mereka lebih baik daripada kita. Sekalipun ada orang yang tampak, mohon maaf, bodoh, kita juga harus meyakini kebaikan mereka. Sebab jikapun mereka melakukan maksiat, tentu itu didasari atas ketidaktahuannya. Sedangkan kita tetap bermaksiat meskipun kita tahu bahwa hal tersebut salah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap orang kafir pun kita tidak boleh merasa lebih baik, sebab mungkin saja suatu saat nanti atau mungkin di akhir hayatnya ia mengucapkan syahadat dan wafat dalam membawa keislaman dan keimanan. Hal demikian bukanlah hal yang mustahil dan memang banyak yang terjadi. Dengan keyakinan demikian, perasaan tidak boleh lebih baik dari orang lain, maka kita berusaha untuk terus memperbaiki diri, berintrospeksi, mencari kesalahan diri agar tidak lagi mengulanginya di kemudian hari, dan menggantinya dengan sikap dan laku yang baik. Kita juga tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi justru mencari dan menemukan kebaikannya untuk kita tiru. Kita teladani sebagai mungkin, sehingga kita bukan saja terhindar dari laku buruk, tetapi justru melampaui hal tersebut, yakni dengan berlaku baik. Oleh karena itu, jamaah Jumat sekalian, penting bagi kita untuk menerapkan sikap tawadhu
kehidupan sehari-hari. Sebab orang tawadu adalah hamba Allah yang utama. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba utama yang Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan dengan rendah hati dan apabila orang-orang mudah menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Meskipun diperlakukan dengan tidak baik, sikap tawadu menghindarkan kita dari dosa-dosa berupa laku buruk yang serupa sebagai balasan padanya. Kita justru akan menjawab perlakuan itu dengan kebalikannya, yaitu menjaga etika dan akhlak kita, baik secara perbuatan ataupun perkataan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Qasim Al-Quraisy. Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-tawadhu min akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kuffari wal fura'anah." Tawadhu merupakan bagian dari akhlaknya para nabi, sedangkan sombong adalah akhlaknya orang-orang kafir dan para Fir'aun. Oleh karena itu, dengan kita bertawadhu, sesungguhnya kita tengah melaksanakan salah satu akhlaknya para nabi. Dan semoga kita dapat senantiasa menjalankan sikap demikian ini, meskipun mungkin akan sulit diterapkan karena beragama hal ini mulai merasa diri pintar karena berprestasi, merasa lebih dekat dengan Allah karena selalu berjamaah di masjid dan sebagainya. Tawadhu haruslah kita latih sedikit demi sedikit. Insyaallah kita akan terbiasa bersikap demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzu bika